واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم من التالين لكتابه العزيز حق تلاوته المؤمنين به الحافظين له المحفوظين به المقيمين له القائمين به. أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات، وفيها أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه السلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه السلام: يقول الله تعالى: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي
as-sa'ilina. Fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Wa qala alaihi salamu iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah man qara'al qur'ana wa huwa qa'imun fis salati fakana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin wa man qara'ahu wa huwa qa'idun wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan wa man qara'ahu kharijas salati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishrina hasanatan wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asyru hasanatin. Wa'lamu anna tilawata adaban wallahu a'lam. Wa'lamu dan ketahui olehmu ma'asyiral ikhwan sekalian saudara-saudaraku, ja'alanallah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kamu minat talin, dari orang yang membaca Al-Quran. Talin dari orang yang membaca li kitabihil aziz, bagi kitabnya yang mulia, haqqa tilawatihi, sebenar-benar membacanya, al-mu'minina bihi, lagi beriman dengannya, percaya dengannya, al-hafidhina lahu, lagi memelihara bagi kitabnya, al-mahfudhina bihi, dan dipelihara dengannya, al-muqimina lahu, lagi orang yang mengekalkan, orang yang mendirikan dengan kitab Allah, al-qaimina bihi, dan orang yang menegakkan, melaksanakan dengan kitab Allah. Anna tilawatal Quran, bermula sesungguhnya membaca Quran yang mulia itu, yang besar itu, di antara yang paling afdal ibadah, di antara yang paling besar pahala ibadah. Wa a'zamul qurbat, dan di antara yang paling besar mendekatkan diri kepada Allah, dan yang paling besar taat. Wa fiha, dan di dalam membaca kitab Allah itu, ajrun azim, pahala yang besar. Wa thawabun karim,
dan pahala yang mulia. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mendirikan salat, wa anfaqu, dan membelanjakan harta yang Allah berikan rezeki kepada mereka, dan membelanjakan harta mimma anfaqu, dari apa, dan membelanjakan harta mimma razaqnahum, sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, sirran, dengan diam-diam, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjun, hal keadaan mereka mengharap, tijaratan, satu perniagaan, lan tabur, yang tidak akan binasa, yang tidak akan merugi, liwafiyahum ujurahum, agar Allah mencukupkan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan menambahkan akan mereka min fadlihi, dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah maha mengampuni, syakur, lagi maha mensyukuri amal hambanya, yakni membalas berlipat ganda. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang paling afdal, yang paling besar pahala ibadah umatku adalah membaca Quran. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a, siapa yang baca Quran harfan, satu huruf, siapa yang baca harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, kutibat lahu, ditulis baginya hasanatun, satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 lipat gandanya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, bal, tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Berarti alif lam mim bukan satu huruf, 3 huruf. Jadi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau dia baca alif lam mim baca 3 huruf. Ya kalau 3 huruf berarti 3 kebaikan. Kalau satu kebaikan dibalas 10 lipat ganda, alif lam mim dibalas 30 kebaikan. Ya. Thumma yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bersabda Nabi alaihi salam, berfirman Allah Ta'ala, man syaghalahu dzikri, barang siapa membimbangkan dia oleh mengingat aku, menyebut aku,
wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabku, an mas'alati, an litarq, meninggalkan permohonan kepadaku, meninggalkan doa kepadaku, a'taituhu, niscaya aku berikan akan dia, afdola, seafdol-afdol, sebaik-baik ma'u'tiya as-sa'ilin, sebaik-baik yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memohon. Wa fadlu kalamillah, dan kemuliaan kalam Allah, keutamaan kalam Allah, ala syairil kalam, atas kalian omongan, atas kalian omongan, afdal kafadlillah, seperti kemuliaan Allah atas kalian makhluk. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka bahwasanya Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, li ashabihi, bagi orang-orang yang suka baca Quran. Ashab, bagi ashabil Quran, bagi orang-orang yang suka baca Quran. Wa qala, dan bersabda Nabi, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'al Quran wa huwa qa'imun, siapa yang baca Quran dalam keadaan dia berdiri, fis salati, dalam salat, kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, niscaya adalah baginya tiap-tiap satu huruf mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Dan siapa yang membaca dalam keadaan dia duduk di dalam salat, adalah baginya, bagi tiap-tiap satu huruf, khamsuna hasanatan, 50 kebaikan. Wa man qara'a kharija shalah, dan barang siapa membaca di luar salat, wa huwa ala taharatin, padahal dia dalam keadaan suci, adalah baginya tiap-tiap satu huruf 25 kebaikan. Dan siapa yang baca Quran wa huwa ala taharatin, padahal dia dalam keadaan suci, padahal dia dalam keadaan suci, ya, kana lahu, jadilah baginya tiap-tiap huruf 10 kebaikan. Wallahu a'lam wa a'lamu. Pembahasan kita setelah membahas masalah haji, sekarang kita bahas masalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, kata Abi Abdullah, pentingnya baca Quran, beliau katakan, wa'lamu, ketahui olehmu, wahai sekalian saudara-saudaraku yang beriman. Ini ada jumlah doaiyah. Biasanya di i'lamu itu ada jumlah doaiyah di tengah-tengah antara fi'il dan maf'ul. Ya. Ketahuilah olehmu, ja'alanallah, mudah-mudahan, ini jumlah doaiyah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kamu di antara orang yang membaca bagi kitab Allah. Ini doa ya namanya. Jadi mudah-mudahan kita yang dengar, yang baca kitab, menjadi orang yang selalu membaca Quran.
Apa kata Habib Abdullah? Bahwasanya ya, jadi membaca Quran haqqa tilawati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baca Quran haqqa, sebenar-benar baca. Minimal sebenar-benar baca, kita faham yang dibaca. Apalagi kita amalkan yang dibaca. Itu namanya haqqa tilawati. Jadi kalau dia baca Quran tidak faham, belum haqqa tilawati. Kalau dia baca Quran faham tapi enggak diamalin, belum haqqa tilawati. Jadi Abu Abdullah berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang yang baca Quran dengan sebenar-benar membaca. Satu. Karena kalau sebenar-benar membaca itu adalah di hadis Nabi dikatakan man qara'al Quran thumma amila bima fihi tawajallahu walidayhi tajan min nurin adwa min nuri syamsi fi hadhihi dunya. Yang mana baca Quran kemudian diamalkan isinya, nanti hari kiamat Allah berikan mahkota. Siapa? Dua orang tuanya. Yang baca anaknya, yang amalkan anaknya, tapi orang tuanya dapat penghargaan mahkota cahaya. Kenapa? Orang tua yang membimbing, orang tua yang membawa dia bisa baca Quran. Itu orang tuanya, bagaimana yang bacanya. Ini kalau kita baca, kita amalin. Dan al-mu'minina bihi, Allah jadikan kita selain sebenar-benar baca, menjadi orang yang beriman dengan Quran, percaya dengan Quran, hafidhina lahu, memelihara bagi Quran, memelihara bacanya, memelihara amalnya, memelihara kemuliaannya, al-mahfudhina bihi, dan dipelihara dengan sebab Quran. Karena kita baca Quran, amalin Quran, Allah pelihara kita dengan sebab amalin dan baca Quran. Mahfudhina bihi. Al-muqimina lahu, al-muqimin yang kekal selalu baca Quran, muqimin yang tetap baca Quran, yang mengekal baca Quran, yang mengekalkan baca Quran. Bahasa kita istiqomah baca Qurannya, minimal tiap pagi walaupun hanya 2-3 ayat. Itu muqimin. Dan mudah-mudahan al-qaimina bihi, menjadi orang yang menegakkan, melaksanakan dengan apa yang ada dalam Quran. Yang Quran suruh kita kerjain, yang Quran larang kita tinggalkan, yang Quran ajarin kita jadikan pelajaran. Itu qaimin, yang menegakkan dengan Quran. Apa kata Abu Abdullah? Anna tilawatal Qur'anil azim afdalul ibadat min afdalil ibadah. Bahwasanya membaca Quran yang mulia, yang besar, itu diantara sebesar-besar ibadah. Itu paling afdal ibadah baca Quran. Paling mulia ibadah baca Quran. Juga menjadi a'zamul qurbat, yang paling besar mendekatkan diri baca Quran. Sehingga kalau orang yang sudah qurbat bitil Quran, dia lebih senang baca Quran dibanding ngomong sama orang. Jadi andai kata bicara sama orang seperlunya, sudah selesai dia baca Quran lagi. Karena itu a'zamul qurbat wa ajallut ta'at, yang paling besar taat sama Allah baca Quran. Wa fiha ajrun azim, dalam baca Quran pahala yang besar, thawabun karim, pahala yang mulia, besar lagi mulia. Kalau besar banyak, kalau mulia berarti pemberian Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada pemberian Allah. Pahala dari Allah, thawabun karim.
Berfirman Allah, innal ladzina yatlunal kitaballah, sungguhnya orang yang baca kitab Allah, yakni Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan membelanjakan harta yang Allah berikan kepada mereka baik diam-diam atau terang-terangan. Nah, semua dilakukan yarjuna, mengharap. Jadi yarjun dalam keadaan melakukan semua itu mengharap akan pahala yang tidak pernah habis. Diumpamakan tijarah, dagangan yang tidak pernah rugi. Jadi dia baca Quran, dia sholat, dia bersedekah, itu mengharap pahala yang enggak habis. Nah, kata Allah, liwahfiyahum ujurahum. Hikmah kita baca Quran adalah agar Allah memberikan kecukupan pahala mereka dan Allah menambahkan dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri amal kita. Yang dikatakan syakiran alima. Syakir artinya Allah syukur amal kita, dibalas amal kita melebihi dari kerjaan kita, berlipat ganda. Nah, ini adalah fadilat orang baca Quran. Ya, wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling afdal ibadah umatku baca Quran. Itu paling afdal ibadah baca Quran. Nah, makanya Habib Abdullah doakan biar kita tetap baca Quran walaupun sedikit, setiap pagi, setiap sore, setiap malam selalu baca Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah Al-Quran, kutibat, ditulis baginya satu kebaikan. Tapi wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi berarti kalau baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Sampai Nabi tegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, tidak saya katakan alif lam mim satu huruf, bukan, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi kalau orang baca alif lam mim itu baca 3 huruf dapat 30 kebaikan. Kita baca kaf ha ya ain shad itu 5 huruf, kaf 1, ain ya 3, itu kaf ha ya ain shad, ini 5 huruf dapat 50 kebaikan. Ya, wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan firman Allah, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man syaghalahu dzikri, siapa yang membikin bimbang dia, siapa yang menyibukkan dia oleh berzikir kepadaku dan membaca kitabku, ini ditarik, tidak berdoa, tidak meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya yang paling besar apa yang aku berikan kepada orang yang berdoa, yang minta. Ya, orang enggak sempat doa, enggak sempat mohon, dia hanya zikir saja, dia hanya baca Quran saja. Ini kata Allah, akan Allah berikan orang yang selalu baca Quran dan zikir, enggak sempat berdoa, diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang Allah kasih sama orang yang berdoa. Yang berdoa dapat 10, dia yang zikir, yang baca Quran enggak sempat doa mungkin dikasih 50. Nah, jadi jangan kita bimbang baca Quran, berzikir sampai enggak sempat doa, enggak apa-apa kata Allah. Siapa yang selalu zikir, selalu baca Quran, enggak sempat berdoa, saya berikan pahalanya lebih besar dari pahala yang diberikan kepada orang yang berdoa. Ini berarti baca Quran itu lebih besar pahalanya dari kita berdoa.
Ya. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, fadlullah, masih lanjutan tadi, kata Allah, fadlu kalamillah, pahala kalam Allah itu atas kalian, pahala lebih afdal, seperti keutamaan Allah dan makhluknya. Ini kita baca Quran, kemudian kita ngobrol sama orang yang baik, tentu ngobrol sama orang, mengajak kebaikan, melarang kemunkaran, sama baca Quran. Ini kelebihan kita baca Quran dengan kita ngomong sama orang, itu seperti kelebihan Allah dengan makhluknya. Kayak apa kemuliaan Allah dengan makhluknya? Ya berarti pahala baca Quran seperti kelebihan antara Allah dengan makhluk kalau kita bicara kepada makhluk. Nih, makanya ada orang yang nggak mau ngomong sama orang, baca Quran saja udah. Orang ajak ngomong, dia jawab seperlunya. Dia bicara sesuai dengan apa yang manfaat. Setelah itu baca Quran lagi. Karena kelebihan baca Quran dibanding kita bicara kepada makhluk, itu seperti kelebihan Allah dengan makhluknya. Ya. Dan berkata, dan bersabda Nabi alaihi salam, iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lakum syafi'an li ashabihi, karena bahasanya Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, mensyafaatkan, menolong kepada orang yang suka baca. Ini yang namanya al-hukmu mansun bil illah. Jadi disuruh baca Quran, kenapa? Alasannya karena Quran bakal syafaatkan kamu. Itu illat namanya. Jadi illatun mansusah, alasan yang dinyatakan Nabi, silahkan baca Quran yang banyak karena Quran bakal nolong kamu pada hari kiamat. Nih. Jadi bila kamu nanti mendapat tuntutan dosa, Quran bilang, ya Allah ampunkan dosa dia. Kalau kamu dituntut masuk neraka, Quran bilang, ya Allah jangan masukkan dia neraka. Quran selalu menolong kepada yang suka baca. Makanya Nabi suruh iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena Quran bakal memberi syafaat kamu nanti pada hari kiamat. Nih. Wa qala, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wajah karramallahu wajhah, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Man qara'al Quran, siapa yang baca Quran dalam keadaan berdiri waktu salat, niscaya baginya 1 huruf 100 kebaikan. Ini kalau kita sholat baca Quran, tiap 1 huruf yang dibaca dalam sholat, pahalanya kata Sayyidina Ali 100 kebaikan. Sebaliknya, dan juga siapa yang baca Quran dalam keadaan sholat, dalam duduk, dalam sholat, niscaya baginya 50 kebaikan. Kalau kita ini sholat duduk baca Quran, pahalanya 1 huruf 50. Ini bagi yang duduknya bisa diri. Jadi kalau kita bisa diri, sembahyang tarawih duduk boleh, dan pahalanya setengah. Nah kalau orang yang nggak bisa diri, sholatnya duduk, pahalanya 100 sama, karena nggak bisa. Ini beda, orang sholat duduk bisa. Kalau dia bisa diri, dia duduk, sah sholat sunnahnya, tapi pahalanya separuh. Seperti kata Sayyidina Ali, siapa yang baca Quran duduk dalam keadaan dia bisa diri, baca Qurannya duduk dalam sholat, pahalanya 50. Nih, begitu juga pahala sholatnya juga separuh. Kalau bisa diri dia duduk, kecuali nggak bisa diri dia duduk, pahalanya sama dengan diri, karena namanya uzur. Wa man qara'ahu kharija shalah, barang siapa yang baca Quran di luar salat, wa huwa ala taharatin,
padahal dia dalam keadaan suci berwudu, niscaya baginya tiap huruf 25 kebaikan. Tuh, siapa yang baca Quran di luar sholat tapi dalam keadaan wudu, satu huruf dapat 25 kebaikan. Ya. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Quran wa huwa ala ghairi taharatin, padahal dia dalam keadaan tidak suci, jadi dalam keadaan enggak ada wudu, kana lahu bi kulli harfin asyra hasanatin, adalah tiap-tiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita lagi enggak wudu baca Quran, dapat pahala satu huruf 10 kebaikan. Nah, inilah riwayat dari Sayyidina Ali. Jadi kalau ada riwayat hal-hal yang tidak bisa difikirkan akal kayak pahala, ini namanya riwayat ini marfu. Jadi mauqufun lafdhan, marfu'un ma'nan. Walaupun lafadznya dari Sayyidina Ali itu, tapi maknanya dari Nabi. Karena nggak mungkin Sayyidina Ali ngomong pahala dari akalnya, ngomong pahala dari pikirannya. Tentu dia dapat omongan ini daripada Nabi kita Muhammad. Ini istilah mustalah hadis namanya mauqufun lafdhan, marfu'un ma'nan. Jadi lafadznya dari Sayyidina Ali tapi maknanya dari Nabi, berarti hadis marfu. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa a'lamu. Ilmu kita nambah, paham kita nambah, tapi pahalanya sama. Ya. Kirim apa? Iya. Sama. Jadi baca Quran juga namanya. Iya. Teman kita kirimkan pahalanya buat orang tua. Nah, kalau kita kirim pahala buat orang tua, kita yang baca pun dapat. Kalau kita sedekah buat orang tua, kita pun dapat pahalanya. Jadi jangan disangka kita kirim orang tua doang dapat, yang ngirim juga apa? Nah, kalau zikir namanya yang warid dari Nabi, sunnah kita baca. Sunnah kita baca. Jadi kalau bisa, Imam Ghazali bilang wirid kita kan ada wirid pagi, sore, malam. Itu wirid itu kita lakukan. Dan makanya kalau pagi Imam Ghazali mengatakan yang sunnah kalau habis subuh kita baca zikir, kita baca doa, kita baca Quran. Dan keempat, kita tafakkur, merenung tentang kekuasaan Allah, lihat matahari terbit, lihat kepada alam, itu tafakkur. Jadi 4 kalau pagi, karena pikiran masih jernih. Kita zikir, kita baca doa, kita baca Quran, kita tafakkur. Jadi dibagi. Nah, andai kata ada orang memang kerjanya baca Quran, habis sembahyang baca Quran, itu nggak apa-apa sama kebiasaan dia. Apalagi dia hafid, dia hafal Quran, yang punya target hatam setiap hari begini. Ya. Udah.